Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milsa Walia dengan NIM 105 72111 7722. Adapun judul materi yang akan saya presentasikan pada video kali ini yaitu tentang manajemen risiko. Adapun rangkaian materi yang akan saya presentasikan, yang pertama ada pengertian manajemen risiko, sejarah singkat manajemen risiko, yang ketiga tujuan dan manfaat, yang keempat, prinsip dasar manajemen risiko. Yang kelima, ada jenis-jenis risiko. Dan yang terakhir, ada langkah-langkah proses manajemen risiko. Langsung saja, yang pertama ada pengertian dari manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan dan memantau risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi atau proyek, serta meminimalkan dampak negatif. Selanjutnya ada sejarah singkat manajemen risiko. Rekaman tertua ditemukan pada Piagam Hammurabi sekitar 2100 sebelum Masehi yang mengatur pinjaman untuk perdagangan dengan klausul pengampunan jika kapal tenggelam. Pada era kedua, pada tahun 1970 sampai 1980-an, di mana perusahaan asuransi mendorong pemeliharaan aset dan lahirnya standar kualitas seperti BS 5750 pada tahun 1979. Di era ketiga, dimulai pada tahun 1995 dengan standar ASN ZS 4360 dan menunjukkan CRO pertama oleh James Lam pada tahun 1993. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan utama manajemen resiko adalah mengurangi berbagai resiko sehingga tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat atau organisasi melindungi dari ancaman lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Adapun manfaatnya yaitu mengantisipasi potensi kerugian untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Yang kedua, meningkatkan pengambilan keputusan melalui pemahaman ketidakpastian. Yang ketiga, mengurangi kerugian finansial, operasional, dan reputasi. Dan yang terakhir ada mengukur pencapaian tujuan organisasi pada proses yang adaptif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada prinsip dasar dari manajemen resiko. Yang pertama ada integrasi, yaitu diterapkan di seluruh tingkatan organisasi. Yang kedua ada komprehensif, yaitu mencakup semua jenis risiko, ya contohnya finansial, strategi, hukum, dan keamanan. Selanjutnya ada terukur. Terukur yaitu menggunakan alat analisis untuk menilai probabilitas dan dampak. Selanjutnya ada transparan, yaitu melibatkan komunikasi terbuka antar pihak terkait. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen resiko. Yang pertama ada resiko finansial, yaitu fluktuasi mata uang dan kredit macet, contohnya pada bank. Yang kedua ada resiko operasional, yaitu kegagalan proses manusia atau sistem. Yang ketiga ada risiko strategi, yaitu perubahan pasar atau kompetisi. Contohnya disrupsi teknologi seperti eh, Gojek versus taksi tradisional. Selanjutnya ada risiko eksternal, yaitu bencana alam, regulasi, atau geopolitik. Contohnya gempa bumi di Indonesia. Dan yang terakhir ada risiko positif, yaitu risiko yang bisa menjadi peluang seperti inovasi baru. Dan yang terakhir ada langkah-langkah proses manajemen risiko. Yang pertama ada identifikasi resiko, yaitu mengendalikan potensi peristiwa atau kondisi yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Yang kedua ada analisis resiko, yaitu menilai kemungkinan terjadinya resiko dan dampaknya. Yang ketiga ada penilaian resiko, yaitu mengevaluasi tingkat kepentingan resiko berdasarkan analisis. Yang selanjutnya ada penanganan atau mitigasi resiko,
yaitu mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau mengendalikan dampak negatif risiko. Yang kedua ada pemantauan dan tinjauan, yaitu terus-menerus memantau risiko yang ada dan meninjau efektivitas penanganannya. Yang selanjutnya ada komunikasi, yaitu melakukan komunikasi yang jelas dan terbuka tentang resiko kepada semua pemangku kepentingan. Yang selanjutnya ada pola pikir proaktif, yaitu mendorong organisasi untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri terhadap potensi gangguan, yaitu bukan hanya bereaksi. Selanjutnya ada peningkatan kepercayaan. Penerapan manajemen risiko yang baik dapat meningkatkan kepercayaan investor dan stakeholder terhadap organisasi. Dan yang terakhir ada kepatuhan dan tata kelola yang baik, yaitu membantu organisasi untuk memenuhi standar dan kepatuhan dan untuk mencapainya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.